श्वेता, ये एक नई जगह है और अपने माँ को बोले बगैर कहीं मत। उधर कोई नहीं आता जाता, सब कहते हैं। चंद्रपुर का श्राप मिटाने के लिए आप मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते? बस थोड़ी देर और देरी। Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Terima kasih sudah selalu setia mengikuti alur-alur cerita film pilihan kita. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film India yang dibintangi oleh artis senior Kajol. Film ini diberi judul Ma. Diceritakan di sebuah desa Chandarpur. Para penduduk sedang melakukan prosesi ritual menumbalkan seorang bayi perempuan yang dikorbankan untuk sesosok makhluk astral yang disebut Daitya. Diketahui, Daitya tinggal di sebuah pohon terkutuk di desa tersebut. Prosesi ini dilakukan setelah seorang gadis mengalami penglihatan mistis, di mana ia melihat sosok Makali yang merupakan sosok dewi dalam mitologi Hindu. Meski Makali digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan, namun menurut kepercayaan masyarakat, Makali merupakan pelindung bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Siapapun yang bertemu sosok Makali, maka ia harus mengadakan ritual pemujaan dan akan menjadi pemimpin dalam ritual tersebut. Namun tidak semua penduduk menyetujui pemimpin ritual kali ini dikarenakan ia masih seorang gadis. Salah satunya adalah Joydev. Ia menganggap bahwa tidaklah pantas seorang gadis untuk memimpin ritual suci. Dalam pemujaan ini, keluarga tertentu yang dipilih harus menyerahkan bayi mereka untuk dijadikan tumbal. Bayi yang dipilih hanyalah bayi perempuan. Jika keluarga tersebut melahirkan bayi laki-laki, maka akan dibiarkan saja. 40 tahun kemudian, Ambika yang merupakan seorang guru, tengah menjelaskan mengenai mitologi kepada murid-muridnya, termasuk tentang sosok Makali. Ambika yang menikah dengan seorang pria bernama Shuvankar telah memiliki seorang putri yang cantik dan pintar bernama Swita. Pada satu malam, Shuvankar menerima kabar bahwa ayahnya sedang kritis. Ayahnya ingin segera bertemu dengannya. Shuvankar pun berkata pada Ambika bahwa ia akan ke Chandanpur menemui orang tuanya. Selama ini Shuvankar memang sengaja menjauh dari kampung halamannya karena masa lalu kelam yang terjadi di kampungnya. Ia menjelaskan pada Ambika jika selama ini ia menjauh dari desanya, dikarenakan masyarakat di desanya yang masih mempercayai hal-hal tahayul. Salah satunya adalah anggapan bahwa anak perempuan adalah pembawa kesialan. Dahulu saudara perempuannya juga pernah menjadi korban. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya seorang diri. Namun sayang Shuvankar terlambat. Saat ia tiba, ayahnya telah tiada. Setelah kepergian ayahnya, kakaknya berkata bahwa Shuvankarlah yang akan mewarisi rumah keluarga besar mereka. Namun Shuvankar berkata bahwa ia tidak akan pernah lagi berniat untuk tinggal di desa mereka. Saat Shuvankar hendak kembali, Ambika mengirimkan pesan yang berisi gambar hasil buatan Swita putri mereka. Gambar itu adalah gambar sebuah pohon tua yang terlihat sama, persis dengan pohon terkutuk yang berada di belakang rumah mereka, di Chandarpur. Shuvankar pun terkejut bagaimana bisa putrinya menggambar pohon yang sama. Persis, padahal mereka belum pernah sama sekali berkunjung ke desanya. Ia pun menanyakan hal itu kepada Ambika, belum sempat ia mendapatkan jawaban. Tiba-tiba saja hal menyeramkan terjadi, di mana pohon terkutuk itu bergerak mendekati Shuvankar dan menyerangnya. Mobilnya pun terbakar hingga ia pun tewas seketika. Kakak Shuvankar pun mendatangi Ambika untuk mengabarkan tentang peristiwa tragis yang merenggut nyawa suaminya. Dan saat itu juga ia mengetahui bahwa ternyata Shuvankar telah memiliki seorang putri. Ia juga mengatakan bahwa sebelum kepergian Shuvankar, ia berpesan bahwa rumah yang diwariskan kepadanya untuk dijual. Ambika pun menyetujui hal itu. Ia beranggapan bahwa hasil penjualannya bisa ia gunakan untuk biaya pendidikan Swita putri mereka. Namun kakak Shuvankar mengatakan bahwa pembelinya ingin bertemu langsung dengan pemilik sah rumah tersebut, yang sekarang jatuh ke tangan Ambika. Ambika pun tidak keberatan dengan hal tersebut. Terlebih Swita putrinya yang sangat antusias ingin berkunjung ke kampung halaman ayahnya.
Akhirnya Ambika dan putrinya Swita pun pergi ke Candarpur. Sesampainya di Candarpur, mereka pun langsung mendatangi rumah tua milik keluarga suaminya yang kini telah menjadi hak Ambika. Ambika dan putrinya pun disambut oleh penjaga rumah beserta istri dan anak perempuannya yang kebetulan seumuran dengan Swita. Swita yang sangat baik dan pintar itu pun dengan cepat menjadi akrab dengan anak sang penjaga rumah. Saat malam tiba, hal aneh mulai muncul, di mana tablet milik Swita menampilkan gambar pohon tua di belakang rumah tersebut, padahal Swita tidak menggambarnya sama sekali. Saat putri penjaga rumah itu melihat, ia berkata bahwa itu adalah gambar pohon yang ada di belakang rumah itu. Swita yang penasaran pun ingin melihat langsung keberadaan pohon tersebut. Namun temannya menolak, ia menjelaskan bahwa menurut cerita, terdapat 2 roh jahat yang mendiami pohon tua itu. Namun Swita yang bersikeras, akhirnya temannya pun menyetujui untuk menemani Swita melihat pohon tua itu. Sesampainya di sana, putri penjaga rumah yang ketakutan hanya menunggu di luar tembok bekas bangunan runtuh karena ia tahu bahwa kawasan pohon tua itu sebenarnya dilarang untuk dikunjungi. Swita berjalan sendiri melewati tembok bekas bangunan tua yang menjadi jalan menuju ke pohon itu. Sesampainya di sana tiba-tiba saja Ambika muncul dan langsung memarahi putrinya karena pergi ke tempat yang dilarang. Tak berselang lama, istri penjaga rumah pun muncul dan langsung memarahi putrinya. Ambika merasa heran melihat istri penjaga rumah itu yang terlihat begitu sangat ketakutan. Sebab di saat yang bersamaan putrinya mengalami menstruasi pertama. Menurut kepercayaan mereka, hal itu adalah pertanda hal buruk sedang mengintai putrinya. Ia pun langsung mengurung putrinya di kamar karena tidak ingin hal-hal buruk menimpa putrinya. Ternyata benar adanya. Kekhawatiran sang ibu benar-benar terjadi. Malam itu juga sesosok makhluk berbentuk seperti pohon yang mengeluarkan akar mendatangi putri penjaga rumah tersebut dan langsung membawanya pergi seolah lenyap begitu saja. Sang ibu pun berteriak histeris mengetahui putrinya yang telah hilang. Ia pun menyalahkan Swita atas kejadian itu. Ia beranggapan Swita lah penyebab hal buruk yang menimpa putrinya. Seluruh desa pun digemparkan oleh kejadian itu. Polisi pun tiba untuk melakukan penyelidikan. Namun polisi dikejutkan dengan keterangan para penduduk desa. Mereka mengatakan bahwa kejadian hilangnya gadis muda di desa itu bukan kali ini saja. Hal itu sudah sering terjadi dan biasanya kejadian itu menimpa gadis-gadis muda yang baru mengalami menstruasi pertama. Biasanya mereka akan kembali dengan sendirinya dalam beberapa hari ke depan, karena itulah mereka tidak pernah melaporkan maupun mencarinya. Mereka meyakini bahwa roh jahatlah yang telah membawa gadis-gadis itu, dan siapapun yang mencoba mencarinya maka orang tersebut tidak akan pernah bisa kembali lagi. Swita yang merasa ketakutan bertanya pada ibunya, apa sebenarnya yang terjadi, mengapa gadis-gadis muda hilang di kampung itu. Ambika pun mencoba menenangkan putrinya. Ia pun akhirnya menceritakan tentang sosok mitologi, bahwa dahulu ada peperangan antara roh jahat dan roh baik. Dalam peperangan itu, sang roh jahat yang kalah sempat meneteskan darahnya di bumi, dan dari tetesan darah itulah tercipta sesosok makhluk yang berniat membalas dendam dengan cara menanamkan benihnya ke dalam rahim. Gadis-gadis muda yang baru pertama kali mengalami menstruasi. Sosok itu dipercayai tertanam di pohon tua yang disebut sebagai pohon terkutuk itu. Dahulu semasa hidup Shubhankar menjelaskan bahwa keluarganya selalu mengorbankan anak perempuan dari keluarga mereka sebagai tumbal. Dan karena itulah Shubhankar memilih meninggalkan desanya karena ia ingin hidup tenang dan ia tidak ingin kelak keluarganya mengalami hal yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam keluarganya. Beberapa hari kemudian, gadis-gadis muda itu pun benar kembali. Dan menurut pemeriksaan medis, mereka semua baik-baik saja. Hanya saja mereka sama sekali tidak mengingat apa saja yang mereka alami selama mereka menghilang. Di satu malam Ambika mengalami penglihatan sosok Makali. Ia juga melihat sosok Shubhankar yang terlihat menunjukkan mantra cara melenyapkan roh jahat Daitya, yaitu dengan cara menyerahkan darah dari keturunannya sendiri. Kini Ambika benar-benar percaya bahwa sosok Makali bukanlah hanya sekedar mitos karena kini ia benar-benar menyaksikannya sendiri. Dan sesuai kebiasaan masyarakat desa, bahwa siapa saja yang mengalami penglihatan sosok Makali, maka harus melakukan ritual. Malam itu Swita merasakan nyeri di bagian perutnya. Ternyata Swita mengalami menstruasi pertamanya.
Malam itu juga putri penjaga rumah mengalami kerasukan. Sang kakek yang menyaksikan keanehan pada cucunya mencoba menegurnya. Namun sayang si kakek justru menjadi korban pertama di malam itu. Selanjutnya, putri penjaga rumah itu memasuki kamar Swita dan mengajaknya untuk pergi ke belakang rumah di mana lokasi pohon terkutuk itu berada. Ambika yang terbangun dan menyadari bahwa Swita tidak berada di kamar, mencoba mencarinya ke lokasi reruntuhan gedung. Dan benar saja, di sana ia menyaksikan beberapa gadis-gadis yang kerasukan sedang memanjat dan membawa Swita bersama mereka dengan cara menyeretnya menuju ke pohon terkutuk itu. Di sana Ambika juga bertemu wanita tua yang sedang melakukan ritual dan dikelilingi gadis-gadis yang kerasukan tersebut. Ambika yang berhasil membawa Swita keluar dari lokasi terkutuk itu segera membawanya. Dan malam itu juga ia bergegas pulang bersama Swita putrinya. Namun dalam perjalanan gadis-gadis yang kerasukan itu masih saja terus mengejar mereka, meski sedaya upaya melakukan perlawanan. Namun akhirnya gadis-gadis menyeramkan itu berhasil membawa Swita dan Ambika bersama mereka. Saat tersadar, Ambika mendapati dirinya telah berada di sebuah gubuk yang menjadi kediaman wanita tua yang ia lihat sebelumnya. Dan ia pun kini tahu bahwa wanita tua itu sebenarnya adalah pelindung. Ia sengaja dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai pengkhianat. Hal itu terjadi disebabkan hasutan kakak Shubhankar kepada penduduk desa. Dikarenakan wanita tua itu mengetahui bahwa selama ini Makali tidak pernah meminta pengorbanan anak perempuan. Namun kakak Shubhankar lah yang merekayasa cerita itu, karena sebenarnya ialah yang memuja roh jahat untuk kepentingan duniawinya. Ia memiliki perjanjian dengan mengorbankan anak perempuan dari keturunan mereka sebagai tumbal. Mendengar hal itu, Ambika pun tersadar bahwa Swita kini benar-benar dalam bahaya. Ambika pun berniat segera pergi untuk mencari putrinya, namun wanita tua itu mencegahnya. Ia berkata bahwa Ambika tidak akan pernah bisa melawan kekuatan sosok roh jahat itu seorang diri. Ia menyarankan agar Ambika memohon bantuan pada Makali untuk melawan sosok iblis yang memiliki kekuatan besar itu. Ambika pun akhirnya melakukan ritual pemujaan pada sosok Makali. Ia melakukan ritual penyerahan diri sepenuhnya dan akhirnya Ambika kini benar-benar merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Dengan bantuan Makali ia pun kini merasa siap untuk menghadapi roh jahat itu. Dengan penuh keberanian Ambika mendatangi lokasi pohon terkutuk itu. Di sana ia mendapati Jaidev yang telah dirasuki sosok roh jahat. Ia juga melihat Swita putrinya berada di sana. Gadis-gadis yang kerasukan kini menjadi pasukan dari roh jahat yang bersiap menyerang Ambika. Namun Ambika tidak mau menyerang gadis-gadis itu. Karena ia tahu mereka tidak bersalah, mereka hanyalah korban yang diperalat oleh roh jahat. Ambika justru menghadapi Jaidev yang telah dirasuki kekuatan roh jahat. Namun Jaidev yang memiliki kekuatan besar berhasil melumpuhkan Ambika. Ia mematahkan semua bagian tubuh Ambika hingga ia pun tewas seketika. Kini iblis jahat itu pun bersiap melakukan ritual penanaman benih iblis ke rahim Swita. Namun sebelum ritual Jaidev selesai, tubuh Ambika yang telah diberkahi Makali meneteskan darah ke tanah dan seolah mengalir ke semua roh yang menjadi korban-korban penumbalan sebelumnya yang tertanam di sana. Roh para korban itu seakan memberikan kekuatan pada tubuh Ambika, hingga Ambika yang tadinya telah tewas kembali bangkit, lehernya yang tadinya telah dipatahkan oleh Jaidev kembali ke posisi semula. Ambika pun bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Seketika ia pun menyerang Jaidev. Ambika pun berkata bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Setelah pertarungan hebat, Ambika pun berhasil mengalahkan Jaidev. Ia mencabut jantungnya Jaidev. Karena seluruh kekuatan roh jahat telah tertanam ke tubuh Jaidev dengan tewasnya Jaidev. Maka bersamaan dengan itu roh iblis jahat, Daitya pun lenyap. Ambika pun akhirnya berhasil membawa putrinya Swita, dan ia juga berhasil membawa kembali para gadis-gadis yang sebelumnya kerasukan. Warga desa pun menyambut mereka dengan penuh rasa haru dan bahagia. Namun ketika wanita tua itu menyentuh perut Swita, ia berkata bahwa benih roh jahat telah berada di rahim Swita. Ambika kini dihadapkan pada dilema, bahwa ia harus melenyapkan putrinya Swita untuk memusnahkan benih iblis di rahim Swita.
Dengan terpaksa Ambika pun mengangkat pedang untuk melenyapkan benih roh jahat itu, sekaligus juga melenyapkan putrinya Swita. Namun ketika Ambika telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba saja roh para korban tumbal pun bermunculan seolah mencegah hal itu. Wanita tua itu pun akhirnya faham bahwa pedang suci hanya digunakan untuk melawan kejahatan, bukan menumpahkan darah manusia. Dan akhirnya sosok Makalila yang menampakkan dirinya untuk melenyapkan benih iblis di rahim Swita dan dari rahim para gadis-gadis desa lainnya. Dan film pun berakhir. Oke, sobat, bagaimana alur cerita film kita kali ini? Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan tetaplah percaya bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.